Terima kasih sudah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa seperti Anda menggunakan platform digital seperti YouTube, TikTok, atau media lainnya untuk mempersiapkan interview bahasa Inggris. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya sangat menghargai pengalaman dan pendapat Anda. Informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi nilai akademik Anda. Apakah Anda bersedia jika wawancara ini direkam? Siap, bersedia. 1. Ceritakan tentang kebiasaan Anda menggunakan media digital atau internet sehari-hari. Platform apa saja yang paling sering Anda gunakan? Oke, untuk platform digital yang digunakan sehari-hari, saya menggunakan TikTok untuk mengupload konten, dan itu memunculkan ide-ide yang harus dikembangkan lebih lanjut. Berapa lama waktu yang biasa Anda habiskan di platform tersebut? Kalau untuk berapa lamanya, durasinya itu cukup panjang, bisa sampai 5 atau 6 jaman, tergantung kontennya seberapa berdampak kepada orang-orang. Untuk keperluan apa Anda menggunakan platform tersebut? Saya menggunakan platform tersebut banyak, bisa untuk sekarang ini di TikTok itu banyak affiliate di TikTok kan. Nah, itu kan jual produknya melalui online, dan itu bisa dipasarkan melalui toko apa saja, baik itu online, offline, dan pengantaran setiap waktu tanpa terkendala sama sekali. Apakah Anda pernah menggunakan platform digital untuk belajar interview bahasa Inggris? Untuk belajar, saya pernah menggunakan YouTube untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris saya dan mencari kata-kata yang susah diucapkan dan dipahami. Apa yang membuat Anda tertarik menggunakan platform tersebut? Saya tertarik menggunakan platform tersebut karena di situ saya bisa mengembangkan diri, ditonton oleh orang banyak, dan merasa tidak malu untuk mengungkapkan hal tersebut. Seberapa sering Anda mengakses konten bahasa Inggris di platform digital, misal video, artikel, atau podcast? Kadang-kadang, kalau untuk mengupload itu tergantung waktunya dan kondisinya. Kalau misalnya lagi baik aja, ya. Jenis konten apa yang paling sering Anda akses? Biasanya konten tentang hiburan, olahraga, atau kuliner. Apakah Anda sudah pernah mencari informasi atau tutorial tentang job interview dalam bahasa Inggris di internet? Saya sudah pernah mempelajari tentang interview, cara mengolah bahasa yang benar, terus tips dan triknya agar tidak gugup saat interview yang mau ditanyakan. Kapan pertama kali Anda mulai mencari? Sudah cukup sering sih untuk mencarinya, dan itu dilatih setiap waktu. Platform digital mana yang Anda gunakan mencari tentang job interview? Kalau untuk platform digital, cukup seringnya YouTube untuk mengakses konten-konten. Bisakah Anda memberikan contoh konkret channel, akun, atau video yang sering Anda tonton? Kalau untuk channelnya, saya sudah lama tidak menonton dan itu lupa, tapi yang saya ingat itu kontennya itu ya tips dan trik job interview yang benar. Jenis konten apa yang paling Anda cari terkait job interview? Kalau untuk jenis kontennya itu biasanya tentang
hiburan atau kuliner di suatu tempat tertentu yang itu menarik daya seseorang untuk membeli produk atau melihat-lihat. Seberapa sering Anda mengakses sumber digital untuk persiapan internet dalam seminggu atau sebulan? Cukup sering. Oke. Ketika Anda mencari video atau artikel tentang job interview, apa yang membuat Anda memilih satu konten dibanding konten lain? Kalau untuk itu saya cukup membandingkan yang konten yang mana yang berkualitas untuk menjadi yang lebih baik. Dari segi apa? Jumlah viewer, rating, atau komentar? Biasanya dilihat dari komentarnya dulu, kalau misalnya baik, terus ratingnya itu berdampak pada semua orang. Apakah Anda penting tokoh yang membuat konten tersebut? Cukup penting. Bagaimana Anda menilai apakah suatu video atau artikel itu berkualitas atau tidak? Kalau kita untuk menilai suatu video atau konten itu, kita harus cermati dulu pokok bahasanya itu apa, terus yang menyampaikan bisa dicerna oleh orang lain atau tidak, dan bisa berdampak kepada lingkungan sosial. Apa tanda konten yang bagus menurut Anda? Konten yang bagus menurut saya sendiri yaitu penggunaan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh semua orang. Pernah menemukan konten yang menurut Anda menyesatkan? Biasanya cukup sering sih untuk konten-kontennya itu. Contoh? Misalnya di suatu situs di web di YouTube sedang menayangkan apa, konten tentang apa, di situ muncul iklan yang mengarahkan kita ke suatu web tertentu, misalnya ke link yang tidak seharusnya. Apakah Anda mempertimbangkan aspek budaya negara ketika memilih konten interview? Misal bahasa Inggris seperti Amerika atau Inggris. Tidak. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan dengan cara interview Indonesia dan luar negeri? Perbedaannya itu cukup banyak yang harus dilatih. Penggunaan huruf bahasa, penggunaan dari segi bahasa, terus orang-orang yang mudah untuk ditemui dan paham konten tersebut. Apakah Anda pernah membandingkan beberapa sumber sebelum memutuskan informasi yang Anda ikuti? Kalau membandingkan sumber, banyak, misalnya di konten ini kurangnya bagaimana, terus solusi untuk lebih baik lagi gimana caranya mengasah, terus memperbaiki lagi dari segi kontennya, dari kualitas, terus kenyamanan, bisa diakses ke semua orang. Apa manfaat paling besar yang Anda rasakan dari menggunakan sumber digital untuk belajar interview? Manfaatnya cukup besar untuk jangka panjang ya, soalnya kan interview kan ya cukup penting. Apa sumber digital membantu Anda mempelajari yang tidak diajarkan di kelas? Cukup banyak. Kalau sumber digital kita bisa mencarinya sendiri lewat internet, tidak harus melalui satu aplikasi tapi bisa melalui aplikasi yang lain. Apakah ada strategi yang Anda pelajari dari platform digital yang menurut Anda berguna? Strategi yang saya pelajari yaitu bagaimana menciptakan suatu konten yang bagus, terus berdampak ke semua orang. Apakah konten digital membantu Anda merasa lebih percaya diri untuk
menghadapi interview? Bisa dijelaskan? Konten di platform digital bisa membantu saya dalam mengolah interview karena saling latihan diri sendiri di ruang sepi biasanya cukup membantu saya dalam mengasah skill saya. Pernahkah Anda mencoba mempraktikkan yang Anda pelajari dan apakah berhasil? Sudah baru sekali untuk dipraktekkan tapi itu masih belum pas. Apa kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi ketika menggunakan sumber digital untuk belajar tentang interview? Apakah pemahaman bahasa? Kalau untuk itu tidak. Apakah Anda pernah merasa bingung karena terlalu banyak informasi atau saran yang berbeda? Saya cukup bingung karena tidak semua orang menerima informasi yang sesuai kepada satu orang. Bagaimana Anda mengatasi kebingungan tersebut? Dengan mempromosikan konten tersebut. Apakah ada konten yang Anda rasa tidak cocok atau relevan dengan konteks industri hospitality? Tidak. Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk mengintegrasi atau menggabungkan yang Anda pelajari di internet dengan diajarkan di kelas? Cukup, misalnya di internet itu banyak yang kita temui itu masih belum baik, harus dipelajari lagi kepada yang ahli dalam interview tersebut agar dicocokkan kepada di internet maupun di dunia nyata, apakah sudah sesuai dengan konten tersebut atau tidak. Kalau tidak, harus mengambil salah satu dari interview tersebut. Menurut Anda, bagaimana seharusnya dosen di kampus merespon kebiasaan mahasiswa belajar dari internet? Maaf, mohon diulangi. Bagaimana seharusnya dosen di kampus merespon kebiasaan mahasiswa belajar di internet? Harusnya dosen mengapresiasi tentang hal tersebut karena sekarang kan zamannya udah serba AI dan itu harus digunakan dengan bijak agar memudahkan dalam proses belajar mengajar. Apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan tentang pengalaman Anda menggunakan platform digital untuk persiapan interview? Ada, itu biasanya berlatih misalnya di YouTube untuk mengasah skill tertentu. Apakah Anda memiliki saran untuk mahasiswa yang lain untuk program studi tentang penggunaan sumber digital? Untuk mahasiswa sendiri ya harus pintar-pintar memilih media sosial atau sumber digital karena tidak semua itu benar. Terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan Anda berbagi pengalaman. Informasi yang Anda berikan sangat berharga untuk penelitian ini. Jika nanti ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa menghubungi saya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih.